Salam Suksma Angling Dharma. Selamat petang menjelang malam kepada semua para sinar, para abdi, para utusan, para pengayah, para pengiring, para kesatria, penyebar ajaran Dharma, para kesatria, angling Dharma, penegak, pembela maupun pelindung Dharma. Dimanapun kalian berada, atur suksma atas ucapan doa kalian yang selama ini para sinar selalu setia dengan tulus mengaturkan doa, ucapan, salim sapa baik kepada guru ratunya secara pribadi, pada temannya maupun pada siapapun pada alam semesta beserta isinya. Yakinlah kalau kita semua yang kita lakukan itu dasar hati dan jiwa tulus, pasti pahalanya akan dilipatkan oleh beliau. Tidak ada sesuatu karma yang tidak menghasilkan pahala. Artinya tidak ada sesuatu perbuatan yang tidak akan menghasilkan suatu hasil, baik itu karma perbuatan yang baik maupun karma atau perbuatan yang tidak baik. Tapi kita belajar spiritual di sini tentunya kita belajar untuk banyak hal yang positif, untuk belajar banyak yang baiknya. Jadi Guru Ratu mengajarkan kalian belajar spiritual di sini tidak lain tidak bukan adalah terutama adalah untuk menemukan jati diri kalian. Sejatinya siapa? Sering sudah Guru Ratu sampaikan kalau bagi para sinar yang mungkin memang benar-benar rajin membaca, mendengarkan dan juga memahami, mengertikan apa sering pencerahan Guru Ratu dari dulu maupun bisa mempraktikkan dan juga mengikuti pasti sudah paham dan mengerti tujuan kita belajar spiritual. Tujuan kalian belajar spiritual adalah untuk menemukan jati diri kalian, jati diri kita. Jati diri kita ini adalah yang Guru Ratu maksud adalah kita ini di hadapan Tuhan apa? Artinya jati diri kita di situ kita akan merasa diri kita kecil, lemah, terbatas. Bahwa kita adalah salah satu ciptaan Tuhan, hamba beliau, bahwa kita yakin ada yang menciptakan. Berarti kita ini jati diri kita adalah jelas bahwa kita ini adalah ada yang menciptakan, yaitu Tuhan. Kalau kita sudah merasa jati diri kita sudah kita temukan, bahwa kita ini ada yang menciptakan, apa yang sepatutnya kita lakukan, kan kita harus selalu dekat pada beliau, selalu eling pada beliau, selalu bakti, sujud bakti pada beliau, dan berusaha selalu untuk berusaha di jalan yang benar, jalan yang terang, jalan yang lurus. Bagaimana caranya itu? Tentunya harus belajar banyak mendengarkan nasihat-nasihat kerohanian, tutur-tutur dharma, siraman rohani, ya banyak berdoa, banyak bersembayang, banyak zikir. Ya mungkin bagi orang yang mungkin ada hobi membaca buku sastra, entah itu agama, buku-buku tentang filsafat ketuhanan maupun filsafat filosofi tentang kebaikan. Dari manapun narasumbernya, tidak ada masalah. Yang penting membawa kebenaran. Kita di sini kalau orang sudah belajar namanya ketuhanan tidak ada istilah fanatik. Tidak ada namanya kita baru kita mendengarkan ceramah umat lain kita tidak mau. Terus kita salah paham, salah mengerti, atau mungkin menganggap ajaran agama kita lebih baik daripada agama lain, tidak boleh begitu. Kalau orang sudah mengenal namanya ajaran ketuhanan, belajar ilmu ketuhanan, kita akan menjadi orang-orang yang tentunya lebih bijaksana daripada orang-orang yang mungkin belajar hanya mungkin tingkatannya keagamaan saja. Kalau orang sudah belajar hukum ketuhanan, hukum kebenaran Tuhan, otomatis ajaran hukum kebenaran agama, sosial, adat, budaya, lingkungan dimanapun kita ada di dunia ini, kita tidak ada masalah. Kita tidak merasa terkekang. Justru kita tentunya dengan dasar-dasar pegangan ilmu ketuhanan itulah kita akan semakin kuat dengan keyakinan agama yang kalian miliki masing-masing. Kalau sudah kita tahu bahwa jati diri kita adalah ciptaan Tuhan, artinya kita harus sujud bakti, banyak bersyukur, ya doakan juga leluhur, karena tanpa leluhur kita tidak bisa hidup. Jangan pernah kita mengabaikan leluhur, karena leluhur itu lantaran kita bisa hidup. Ya kita harus bisa mendoakan leluhur, bisa menjaga, merawat apapun warisan leluhur. Misalnya kita dikasih warisan misalnya tanah, ya anak keturunan dulu, ya kita harus rawat jaga apa yang diberikan leluhur. Kita punya anak,
kita punya orang tua, keluarga, punya warisan tanah, harta-harta, maupun apapun yang mungkin warisan dari leluhur maupun kita beli sendiri, itu tetap adalah titipan. Jadi kita dalam hidup ini, terutama para sinar yang Guru Ratu ajarkan belajar spiritual, kalian bukan di sini belajar untuk menjadi orang suci atau mungkin jadi orang yang mungkin lebih mulia daripada orang lain, tidak. Justru kalian kalau belajar spiritual angling dharma, kalian menjadi manusia-manusia yang lebih, tentunya lebih rendah hati, rendah diri, lebih kita welas asih, kita jadi lebih akhirnya bisa membawa diri, tidak sombong, karena semua jadi titipan. Dan juga jati diri kita akan kita temui lagi, bahwa kita sebagai hamba beliau, kita selalu bakti pada beliau, tingkatkanlah bakti kita pada beliau. Ya, karena Tuhan itu kan tidak jauh dari diri kita, beliau juga alam jiwa kita yang harus kita baktiin. Makanya setiap kita mau ngapain pun berusaha kita berdoa, mohon izin dulu Pak, biar apa yang kita lakukan rahayu, dituntun ke jalan yang benar. Begitu juga dengan ilmu suksma angdarma yang sudah Guru Ratu berikan, itu keselamatan yang menolak bala, menjadi cahaya, kalian akan awet muda, menarik rezeki. Jadi hal yang positif. Ada kekuatan-kekuatan yang negatif akan sulit masuk, asal kalian betul-betul menjalankan ajaran, menyempurnakan matur bakti itu, dan selalu setia ngiring Ratu dalam artian ya ajarannya, apa kewajiban-kewajiban dilaksanakan. Jadi ilmu suksma angling dharma akan luar biasa, akan melindungi kalian dan keluarganya, dan keluarga kalian, dan juga lingkungan yang dimana kalian berada. Yang pertama, jiwa kalian semakin tenang, semakin damai, semakin percaya diri, tubuh akan semakin bercahaya, perbawa akan keluar lebih berwibawa, awet muda, menolak bala, segala energi negatif sulit masuk, entah itu kekuatan buta dan kekuatan alam yang negatif, cetik, desti, leak, santet, ya, orang yang punya kekuatan ilmu hitam, entah kebal segala macam, sulit, tidak bisa kalau kalian sudah betul-betul ngiring 100%, tidak bisa. Untuk itu belajarlah, tingkatkan kesadaran diri, biar para sinar itu betul-betul mantep ngiring Ratu. Tetap semangat semuanya, LAD hidup jaya merdeka rahayu.